Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai pengembangan kompetensi kepribadian guru. Perkenalkan, nama saya Baik Sri Adiningsih, NIM 2021 A1H044. Perkenalkan, nama saya Iin Ermayani, NIM 2021 A1H074. Nama saya Tiffany Lagina, NIM 2020 A1H153P. Faktor terpenting bagi seorang guru adalah kepribadiannya. Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak didiknya atau justru ia menjadi perusak atau bahkan menghancurkan anak didiknya. Tujuan pendidikan adalah menumbuhkan sikap pribadi-pribadi yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. Maka tujuan tersebut hanya akan tercapai jika guru sendiri memiliki sikap tersebut dan sekaligus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, guru hendaklah memiliki kepribadian yang bisa dicontoh dan diteladani oleh para siswanya. Itu karena profesi guru sebagai guru sangat berbeda dengan profesi apapun yang lainnya. Guru adalah sosok pribadi yang digugu dan ditiru oleh siswa dan masyarakat di sekitarnya. Secara umum dan dalam makna yang luas, guru adalah orang yang mengajari orang lain atau kelompok orang, baik di lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun. Macam-macam kompetensi sebagai guru. 1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dalam pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa dan berakhlak mulia. Ketiga, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP. Yang keempat, kompetensi sosial dalam kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua, wali siswa, dan masyarakat sekitar. Adapun hak guru sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah yang pertama, memperoleh penghasilan atas kebutuhan minimum dan jaminan kesehatan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan kerja keras, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas keyakinan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, sanksi kepada siswa sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, memiliki kebebasan untuk bersikap dalam organisasi profesional, memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, yang terakhir memperoleh pelatihan dan pengembangan profesionalan dalam bidangnya. Selain hak yang harus mereka dapatkan, guru juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta bernilai dalam mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar dan pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, fisik, dan latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa dalam pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, serta memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas tanggung jawab guru. Said Hawa memberikan penjelasan lebih rinci tentang tugas seorang guru atau pendidik, yakni guru harus belas kasih kepada para siswa dan memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak sendiri. Guru hendaknya meneladani Rasulullah dengan mengajar semata-mata karena Allah dan taqarrub kepadanya.
Guru hendaknya memberikan nasihat kepada siswanya, mengingatkan siswa bahwa tujuan mencari ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk meraih kekuasaan, kedudukan, dan persaingan. Guru hendaknya mencegah siswa dari akhlak yang tercela. Guru yang menekuni sebagian ilmu hendaknya tidak mencela ilmu yang tidak ditekuninya. Guru hendaknya menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan pemahaman siswa, tidak menyampaikan suatu ilmu yang tidak dapat dijangkau oleh daya pikirannya. Guru hendaknya mengamalkan ilmu yang dimilikinya, perbuatannya tidak bertentangan dengan perkataannya. Kompetensi kepribadian guru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan dan tenaga pendidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mengapa kompetensi kepribadian itu penting? Sebab keberhasilan suatu pembelajaran atau proses pendidikan juga sangat ditentukan oleh faktor guru. Maka guru yang memiliki kepribadian baik akan banyak berpengaruh baik pula terhadap perkembangan siswa, terutama mental dan spiritualnya. Ragam kepribadian guru. Guru yang baik adalah guru yang berkepribadian disiplin, pribadi berakhlak mulia, pribadi yang jujur dan adil, pribadi yang disiplin. Guru yang memiliki pribadi yang tenang dan mantap itu memiliki sikap mantap yang selalu tercermin dalam dirinya. Apa itu mantap? Mantap adalah kepanjangan dari mandiri, aktif, gak suka maksiat, tenang, anggun, dan prima. Baik, yang selanjutnya yaitu pribadi berwibawa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan guru adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik, tentu ia menginginkan dirinya berwibawa di depan anak didiknya. Semua orang menginginkan dirinya memancarkan kewibawaan yang dikagumi oleh semua orang dalam bentuk sikap penerimaan terhadap perilaku, perkataan, dan segala bentuk tindakan berkaitan dengan wibawa guru. Harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, intelektual dalam pribadinya. Guru juga harus memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu pengetahuan. Yang pertama, guru pribadi dewasa menjadi salah satu persyaratan guru atau tenaga pendidik. Dengan kata lain, bagi seorang yang akan menerjunkan dirinya ke dunia guru atau menjadi guru, salah satu persyaratannya adalah sudah dewasa. Yang kedua yaitu pribadi yang stabil. Kestabilan emosi bagi seorang guru adalah sangat penting. Guru yang tidak pandai mengendalikan emosinya akan membawa dampak yang tidak baik bagi siswanya. Yang poin yang selanjutnya yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama. Norma agama adalah norma atau kaidah yang bersumber pada ajaran agama. Yang selanjutnya yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, kebudayaan nasional Indonesia. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama. Norma agama adalah norma atau kaidah yang bersumber pada ajaran agama, di mana setiap pemeluk agama tersebut harus menaatinya. Jika norma itu dilanggar, maka pelanggaran mendapatkan sanksi agama. Yang kedua, bertindak sesuai dengan norma hukum. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu seperti pemerintah, eksekutif, dan atau legislatif yang dengan tegas dapat memaksa setiap warga negaranya agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hukum adalah berupa sanksi denda sampai hukuman fisik atau dipenjara, bahkan hukuman mati. Yang ketiga yaitu bertindak sesuai dengan norma sosial. Norma sosial adalah norma kaidah atau aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu di mana setiap anggota masyarakatnya mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam KPBI, norma sosial adalah aturan yang mengatur tindakan dalam pergaulan dengan sesamanya. Yang keempat, bertindak sesuai dengan norma budaya nasional Indonesia. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan berlaku dalam masyarakat. Poin yang keempat yaitu bertindak sesuai dengan norma budaya nasional Indonesia. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan berlaku dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, dan mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan
satu dari yang lain sebagai acuan perilaku. Baik, yang selanjutnya yaitu pribadi berwibawa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan guru adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik, tentu ia menginginkan dirinya berwibawa di depan anak didiknya. Semua orang menginginkan dirinya memancarkan kewibawaan yang dikagumi oleh semua orang dalam bentuk sikap penerimaan terhadap perilaku, perkataan, dan segala tindakannya berkaitan dengan wibawa guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam pribadinya. Guru juga harus memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu pengetahuan. Yang pertama, pribadi dewasa. Pribadi dewasa menjadi salah satu persyaratan guru atau tenaga pendidik. Dengan kata lain, bagi seorang yang akan menerjunkan dirinya ke dunia guru atau menjadi guru, salah satu persyaratannya adalah sudah dewasa. Poin yang kedua, pribadi yang stabil. Kestabilan emosi bagi seorang guru adalah sangat penting. Guru yang tidak pandai mengendalikan emosinya akan membawa dampak yang tidak baik bagi siswanya. Yang materi selanjutnya yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama. Norma agama adalah norma atau kaidah yang bersumber pada ajaran agama di mana setiap pemeluk agama tersebut harus menaatinya. Jika norma itu dilanggar, maka pelanggar akan mendapatkan sanksi agama. Yang kedua, bertindak sesuai dengan norma hukum. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga seperti pemerintahan eksekutif dan legislatif dengan tegas dapat memaksa setiap warga negaranya agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hukum adalah berupa sanksi denda sampai hukuman fisik atau dipenjara, bahkan hukuman mati. Yang ketiga yaitu bertindak sesuai dengan norma sosial. Norma sosial adalah norma kaidah atau aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, di mana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam KBBI, norma sosial adalah aturan-aturan mengatur tindakan dalam pergaulan dengan sesamanya. Yang keempat, tindak sesuai dengan norma budaya nasional Indonesia. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan berlaku dalam satu masyarakat, lingkup organisasi, dan lingkungan masyarakat yang mengatur pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dari yang lain sebagai acuan perilaku. Selanjutnya yaitu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang pertama, menunjukkan sikap etos kerja yang tinggi. Etos kerja yang dimiliki oleh seorang guru akan mempengaruhi semangat, kualitas, dan produktivitas kerja yang dilakukan oleh guru. Juga dapat membentuk semangat transformatif, sebuah semangat yang selalu berusaha mengubah keadaan menuju kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Guru sebagai profesi pendidik dituntut memiliki tanggung jawab secara jawab yang tinggi. Adanya rasa tanggung jawab menunjukkan bahwa seorang menjalankan suatu tugas atau kewajiban profesional. Sebagai pribadi yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam pembelajaran, guru harus memiliki seperangkat kapabilitas yang antara lain sebagai berikut. 1. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sepenuhnya dan memahami pekerjaan dengan jelas. 2. Memiliki kualifikasi untuk mengerjakan tugas pembelajaran, memiliki ketenangan yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan dalam pembelajaran. Menunjukkan rasa bangga menjadi guru, profesi guru tetap menempati posisi yang sangat mulia. Profesi tersebut sangat unik dan sangat berbeda dengan profesi lainnya. Oleh karena itu, seyogyanya seorang yang berprofesi sebagai guru merasa bangga akan tugasnya tersebut, menunjukkan rasa percaya diri. Percaya diri adalah bagian dari alam bawah sadar dan tidak terpengaruhi oleh argumentasi yang rasional. Ia hanya terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat emosional dan perasaan. Maka untuk membangun percaya diri diperlukan alat yang sama, yaitu emosi, perasaan, dan imajinasi. Emosi, perasaan, dan imajinasi yang positif akan meningkatkan rasa percaya diri yang sebaliknya. Emosi, perasaan, dan imajinasi yang negatif akan menurunkan rasa percaya diri. Tips agar menjadi tampil percaya diri, terutama bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Yang pertama, berdiri tegak. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah penampilan. Yang kedua, bersikap asertif.
Mulai sekarang cobalah untuk mengubah sikap. Jadilah orang yang harus tahu kapan harus berkata tidak dan kapan harus berkata iya. Yang ketiga, objektif, menilai diri sendiri. Ingatlah pepatah Inggris, nobody perfect. Tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Tidak juga di dunia ini orang-orang berguna. Yang keempat, buang rasa takut. Biasanya orang yang tidak pede atau percaya diri itu selalu kesulitan kapan siapa dirinya kepada orang lain. Yang kelima, sedikit basa-basi. Cobalah bersikap basa-basi, tapi jangan sampai basa-basi beneran atau membosankan. Yang keenam, bicara yang lugas. Salah satu ciri orang yang kurang pede adalah tidak bicara lugas atau berputar-putar ke sana kemari. Baiklah, selanjutnya syarat dan kode etik profesi guru. Yang pertama, persyaratan profesi keguruan Al-Kanani menyebutkan sekurang-kurangnya 3 syarat utama menjadi guru. Yang pertama, syarat-syarat yang berkaitan dengan diri. Yang kedua, syarat-syarat yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, syarat-syarat yang berkaitan dengan siswa. Sementara itu, Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi guru ada 4. Yang pertama, guru harus dewasa. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki kemampuan atau keahlian dalam mengajar. Yang keempat, berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Selanjutnya, kode etik profesi guru dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dalam pasal 28 dinyatakan bahwa pegawai negeri sipil atau PNS mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kode etik ini, PNS sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya, kode etik guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan dalam bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada